Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cici Lestari Dewi. Saya dari jurusan Budidaya Perairan angkatan 2019. Kali ini saya akan membahas tentang tema siklus karbon dan siklus hidrologi dari mata kuliah Ekologi Perairan. Yang pertama yaitu siklus karbon. Siklus karbon adalah biogeochemia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer bumi. Atau objek astronomis lainnya bisa jadi memiliki siklus karbon yang hampir sama meskipun hingga kini belum diketahui. 4 reservoir karbon utama. Yang pertama, atmosfer, kedua biosfer terestrial, ketiga lautan, dan keempat sedimen. Neraca karbon global adalah kesetimbangan pertukaran karbon antara reservoir karbon atau antara satu putaran spesifik siklus karbon. Analisis neraca karbon dari sebuah kolam atau reservoir dapat memberikan informasi tentang apakah kolam atau reservoir berfungsi sebagai sumber atau lubuk karbon dioksida. Bagian terbesar dari karbon yang berada di atmosfer bumi adalah gas karbon dioksida. Meskipun jumlah gas ini merupakan bagian yang sangat kecil dari seluruh yang ada di atmosfer, namun ia memiliki peran yang sangat penting dalam menyokong kehidupan. Diagram dari siklus karbon, angka dengan warna hitam menyatakan berapa banyak karbon tersimpan dalam berbagai reservoir. Angka dengan warna biru menyatakan berapa banyak karbon berpindah antar reservoir setiap tahun. Karbon diambil dari atmosfer dengan berbagai cara. Yang pertama, ketika matahari bersinar, tumbuhan melakukan fotosintesa untuk mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat dan melepaskan oksigen ke atmosfer. Proses ini akan lebih banyak menyerap karbon pada hutan dengan tumbuhan yang baru saja tumbuh atau hutan yang sedang mengalami pertumbuhan yang cepat. Yang kedua, pada permukaan laut ke arah kutub, air laut menjadi lebih dingin dan CO2 akan lebih mudah larut. Selanjutnya, CO2 yang larut tersebut akan terbawa oleh sirkulasi termohalin yang membawa massa air di permukaan yang lebih berat ke kedalaman laut atau interior laut. Ketiga, di laut bagian atas atau upper ocean pada daerah dengan produktivitas yang tinggi, organisme membentuk jaringan yang mengandung karbon. Beberapa organisme juga membentuk cangkang karbonat dan bagian-bagian tubulannya yang keras. Proses ini akan menyebabkan aliran karbon ke bawah. Yang keempat, pelapukan batuan silikat. Tidak seperti dua proses sebelumnya, proses ini tidak memindahkan karbon ke dalam reservoir yang siap untuk kembali ke atmosfer. Pelapukan batuan karbonat tidak memiliki efek neto CO2 atmosferik karena ion bikarbonat yang terbentuk yang terbawa ke laut, di mana selanjutnya dipakai untuk membuat karbonat laut dengan reaksi sebaliknya atau reverse reaction. Siklus hidrologi. Yang pertama, kondensasi, kedua, presifikasi, ketiga, evaporasi, dan keempat, transpirasi. Pergerakan air di permukaan bumi dinamakan siklus air. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi tersebut dapat berjalan secara terus-menerus. Air berevaporasi kemudian jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan, salju atau sleet, hujan gerimis atau kabut. Macam-macam dan tahapan proses siklus air. Siklus yang pertama yaitu siklus pendek atau siklus kecil. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari, terjadi kondensasi dan pembentukan awan dan turun hujan di permukaan laut. Yang kedua, siklus sedang. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari, terjadi evaporasi, uap bergerak oleh tiupan angin ke darat, pembentukan awan, turun hujan di permukaan daratan, dan air mengalir di sungai menuju laut kembali. Yang ketiga, siklus panjang atau siklus besar. Air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Uap air mengalami sublimasi. Pembentukan awan yang mengandung kristal es, awan yang bergerak oleh tiupan angin ke darat, pembentukan awan, turun salju, pembentukan gletser mencair pembentuk aliran sungai,
Air mengalir di sungai menuju darat dan kemudian ke laut. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya tentang siklus karbon dan siklus hidrologi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan dipahami oleh kawan-kawan semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.